Cuman saya itu memang menemukan beberapa cara jualan, tapi pikiran saya itu adalah untuk agent. Bagaimana caranya sih bikin satu cara jualan yang bisa dipakai oleh agent? Tidak pernah terpikir di dalam pikiran saya itu mau jualan yang gede-gede, hebat-hebat ya. Makanya kalau teman-teman nanti saya paparkan, saya tidak ada cash gede sekali. Kalau mau belajar cash gede, teman-teman mau belajar sama saya, rada salah. Orang Surabaya jauh lebih hebat ya. Saya dengar-dengar ada yang FDI-nya 22M, aduh ngeri banget saya dengerinnya. Tahun lalu ada yang 7M aja dari Surabaya juga ya. Nah itu juga bikin saya udah ngeri banget gitu ya. Nah suruh sharing di Surabaya mengenai jualan, aduh malu-maluin banget ya. Ibu Erni sendiri luar biasa kan? FDI-nya berapa ya waktu itu Erni ya? 1M lebih, aduh gila hebat sekali ya. Saya nggak pernah jualan yang sampai segitu gede ya. Oke, teman-teman coba kita lihat ya bahan saya. Teman-teman, sebenarnya saat ini adalah cocoknya kita ngomongin soal goal setting kan, betul nggak teman-teman? Ini acaranya goal setting kan? Nah, jadi saya pikir-pikir saya mungkin harus bahas sedikit juga lah ya mengenai goal setting. Tapi teman-teman, nah ini saya ucapkan ini dulu ya, Happy New Year buat teman-teman karena ini masih tahun baruan ya. Nah, tapi Happy New Year ini menurut saya jangan cuma happy-happy aja ya. Setiap all and new akhir tahun apa yang harus kita lakukan ya. Nomor satu menurut saya kita harus mereview apa yang terjadi tahun lalu ya. Tapi mereview bukan berarti menyesali ya yang sudah tidak bisa dirubah. Tapi kita petik pembelajaran dari tahun yang sebelumnya ya. Nah teman-teman kalau saya mau flashback apa yang terjadi sama kita 2017 ya. Nah ini saya mau kasih lihat nih ya kegiatan rutin saya ini apa aja sih teman-teman. Salah nggak nih saya disuruh sharing mengenai selling? Saya sehari-hari tuh nggak fokus di selling teman-teman ya. Jadi saya itu meeting dengan pusat itu hampir setiap minggu loh teman-teman ya. Terus meeting founder FP1 setiap bulan, meeting leader FP1 setiap bulan, direct meeting setiap bulan ya, sharing di agency lain setiap bulan 1 kali gitu ya. Terus meeting agent setiap minggu, coaching agent setiap minggu, hari Rabu, terus John Pillow ready anytime ya. Oh ini pokoknya kalau buat agent saya bela-belain. Kadang saya bikin janji sama klien aja, kalau ada agent yang bikin janji saya batalin masalah saya untuk agent saya aja ya. Nah terus Monday motivation dan training setiap minggu juga saya nggak pernah bolos ya, kecuali hari ini harus sharing di Surabaya jadi saya nggak bolos training hari ini ya. Nah teman-teman rekrut kalau ada waktu, selling sela-sela waktu yang ada aja ya teman-teman ya. Teman-teman ya ini apa yang terjadi. Nah, saya bilang kegiatan koper saya tuh sibuk sekali keluar kota ya, teman-teman lihat ya, koper saya tuh sibuk banget ya. Koper saya tuh ya Januari ikut saya ke Bandung, Februari ke Makassar, Maret ke Kendari, ALC Medan, April saya jalan-jalan ikut Prudential juga kasih berjalan-jalan banyak lagi ya, Sydney ya. Terus setiap bulan teman-teman lihat ya, Palembang ya, ini cabang FP1 kan ada beberapa ya, ada 8, jadi saya kunjungin ya. Terus Eropa jalan-jalan. Nah kalau liburan sama anak-anak ya liburannya sebulan teman-teman ya. Ke Presiden Club, Agustus ke Bali, Jayapura, Sorong, di September Osaka ya, Oktober ALC, November ke Penang ya. Terus yang terakhir Desember saya udah nggak kerja, saya ke jalan-jalan ke Jepang sama Taiwan ya. Teman-teman, orang sesibuk itu kira-kira achievementnya gimana sih teman-teman? Jadi teman-teman yang punya banyak waktu, teman-teman lihat kegiatan saya begitu padat, tapi teman-teman tetap 2017 nggak saya lewatkan dengan sia-sia ya. Nah, kemauan mengalahkan kemampuan teman-teman. Dengan keterbatasan waktu yang ada, kalau kita mau pasti bisa teman-teman ya. Tapi teman-teman harus bikin gelora kemauan yang besar di teman-teman. Nah, itulah goal setting dan ini saat yang tepat teman-teman ya. Menimbulkan sesuatu yang Anda benar-benar pengen gitu ya. Nanti saya sharing kenapa saya bisa luar biasa di tahun 2017 karena ada kemauan yang sangat-sangat besar gitu ya. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Nah, di API kita 2017 ya, saya ada nggak di sini yang start dengan angka free look minus 63 juta. Nah, kita start dengan angka 8 Januari orangnya free look. Desember dia closing aja ya. Memang kita agak maksa dikit gitu ya. Dapat special keputusan underwriting bagus banget gitu ya. Nggak taunya dia 8 Januari dia free look ya. Nah itu saya start dengan minus 63 ya. Nah teman-teman
selama 2017 kita hanya closing 16 case ya, 16 case API-nya 700 juta ya. Tapi ini ya 16 case ini juga karena major tapi habis itu sekaligus jualan tambahan lagi gitu ya. Nah, tapi saya banyak sekali melakukan servicing nasabah. Nah, majornya 80 case ya, 1,7 miliar teman-teman. Di sela-sela waktu yang ada aja teman-teman ya. Terus sudah gitu ada top up 10M dikumpul-kumpulin 30 nasabah ya. Terus servernya ada segini ya. Terus personal selling jadi di total 3,3 miliar ya teman-teman ya tahun lalu ya. Terus agent ada 1,6. Jadi kita tahun 2017 kita tutup dengan angka 5M kurang 17 juta teman-teman ya. Teman-teman pengen lihat nggak? Bener-bener nggak ini beneran nggak ada cash gede? Coba tolong diklik yang ada garisnya ini. Coba angka ini 3,3 juta M-nya coba diklik. Teman-teman kemarin saya sering bilang sama orang, saya tuh nggak ada cash gede, saya bilang nggak ada cash gede, orang nggak percaya. Nah makanya saya penasaran, saya langsung copy dari SMA, terus saya bikinin Excel-nya ya. Bisa dibuka nggak itu? Kebuka nggak? Nah teman-teman lihat ya, geser lagi ke dia. Ini yang issued itu hanya SPAJ baru ada 16 case ya, yang 100 juta cuma 2 teman-teman ya. Nggak gede kan teman-teman, 100 juta kan biasa ya. Nah terus kalau yang majornya, nah majornya yang 9 digit ya, yang 9 digit juga cuma 2. Major ada 2 aja, yang lain coba turun deh. Tuh 17 juta, 12 juta, 10 juta, 9 juta, 7 juta, 6 juta. Kecil kan teman-teman? Tuh ada yang minus pula, ya kan? Tapi di total 1,7 teman-teman. Teman-teman saya kemarin itu pas lagi jalan ke Amerika, saya ke Walmart ya. Belanja kalau di Walmart itu banyak banget gitu ya. Tapi barangnya murah-murah di Walmart itu. Ada yang $2, ada yang $5, ada yang $3. Celana aja kadang-kadang celana panjang jeans bisa ada yang $5 loh. Percaya nggak teman-teman? Luar biasa murahnya. Kita belanja ya banyak gitu ya. Tahu nggak pas di kasir dibayar, waktu bayar $200. Padahal perasaan cuma beli yang $2, $5, kecil-kecil, $0,1 gitu ya. Itu di total kok $200 kan hampir 3 juta juga ya. Saya belanja gitu kan. Nah, saya menyadari API itu kalau kecil-kecil dikumpulin kelihatannya kecil, tapi kalau udah dijumlah listnya panjang, API-nya jadi gede teman-teman. Ya, jadi jangan mengabaikan case-case major yang kecil-kecil. Saya sebenarnya nggak fokus jualan, tapi saya membantu klien upgrade hospitalnya mereka dari HS ke PPH. Kenapa tahun lalu begitu luar biasa? Misi saya adalah membantu mereka upgrade dia punya HS menjadi PPH. Itu aja sih, ya. Jadi klien kebanyakan yang saya bilangin, lu mesti upgrade. Kalau kita udah muncul dari hati kita adalah misi nolong orang gitu ya, klien tuh percaya banget sama omongan kita. Ya udah, lu pasti banyak banget klien yang mesti lu upgrade ya. Ya udah, lu kirim aja nanti buat tanda tangan. Jadi saya banyak sekali major ini, kebanyakan saya nggak ketemu orangnya ya. Jadi saya cuma kirim mereka tanda tangan. Nah, yang bisa tambah API ratusan itu kalau yang saya ketemuin ya. Kalau saya ketemuin, saya bilangin nambah UP. Jadi kalau misalnya udah ketemu ya nggak mau rugi dong ya. Maksudnya kita sekaligus tenaga kita harus digunakan untuk meyakinkan dia untuk nambah UP gitu. Jadi yang ketemu ya ada nambah dikit. Tapi kalau yang kecil-kecil itu kebanyakan saya kirim aja. Kirim mereka tanda tangan, balikin, kirim kurir ya, seperti itu. Oke, balik ke bahan ya. Jadi nah, tapi teman-teman, apapun yang terjadi di 2017, baik yang bagus ataupun yang tidak, tahun ini kita start dari nol ya. Kayak tempat bensin aja ya, kita mulai dari nol ya Pak ya, gitu ya. Jadi teman-teman kita nih ya statusnya sama ya. Saya aja baru cuman closing API ada 2 case yang 3 juta ya, itu permintaan orang, jadi saya closingin pakai Plusmart gitu ya. Nah, kita statusnya sama loh teman-teman. Saya cuma 6 juta API tahun ini ya, 6 juta aja. Nah, ini jangan berkecil hati kalau teman-teman 2017 kurang bagus. Jangan juga sombong kita kalau 2017 bagus, karena sekarang kita mulai dari nol lagi. Yuk kita berlomba lagi dari 3
titik nol ya. Nah, teman-teman kalau dalam nentuin goal ya, menurut saya teman-teman aim for the moon, even you miss, you will land among the stars. Artinya apa? Kita bikin target yang harus agak tinggian. Kalaupun meleset kita ya capeknya ya tetap masih oke lah ya. Misal MPCC, kalaupun misalnya meleset ya masih double circle lah gitu ya. Nah, jadi kalau bisa kita aim for the moon and you will be among the stars ya. Nah, tapi goal setting ini ya menurut saya pada saat lagi goal setting semuanya pasti bagus-bagus. Mau PCC lah, mau apalah, indah-indah semua ya. Jadi leadernya juga seneng banget, wah si A mau PCC, si B mau PCC, di jumlah, wah gue bisa jadi PC leader dong ya gitu ya, biasanya gitu ya. Tapi pada kenyataannya yang capai berapa banyak? Nggak banyak ya teman-teman ya. Karena waktu bikin goal ikut-ikutan ya, ikut-ikutan. Menurut saya teman-teman waktu saat ini sangat momen yang sangat penting teman-teman. Teman-teman waktu bikin goal, menurut saya teman-teman harus punya alasan yang kuat. Kenapa harus itu? Ya, kenapa harus? Teman-teman tuh kalau misalnya bikin goal harus ada alasan yang kuat ya. Nah, sebelum ke alasan saya mau cerita ya sebenarnya ya, orang itu ada dua tipe ya. Tipe towards atau away from ya. Towards itu apa? Ku tahu yang ku mau. Ya, ini orang yang bisa mengejar hadiah ya. Kalau away from itu ku tahu yang ku tak mau ya, yang menghindari hukuman, menghindari penderitaan ya. Nah, teman-teman tipe yang mana? Kalau teman-teman merasa tipe yang towards, cocoklah Anda set targetnya itu PCC apa segala macam, ada hadiah yang dikejar ya. Tapi kalau teman-teman adalah tipe away from, percuma set target PCC segala macam, itu tidak akan membuat teman-teman ngejar. Teman-teman harus ciptakan anjing gila di belakang teman-teman sehingga Anda mau nggak mau harus lari gitu ya. Ciptakan ancaman. Nah, Anda termasuk tipe mana? Jadi kebanyakan orang pada saat goal setting bilang mau PCC segala macam karena Prudential selalu mengajak kita menjadi orang towards yang mengejar hadiah, ya kan? Prudential kan ya memang nggak bisa menyediakan hukuman buat kita kan? Prudential cuma bisa menyediakan hadiah. Jadi buat kita kejar. Kalau teman-teman bukan tipe orang yang towards, teman-teman ya nggak ngejar-ngejar banget. Dan kenyataannya orang yang towards itu sedikit sekali teman-teman di dunia ini. Kebanyakan adalah yang away from ya. Makanya teman-teman Prudential boleh ciptakan hadiah, teman-teman harus ciptakan anjing gila di belakang kita sendiri ya. Supaya ngejar kita, supaya kita bisa lari ya. Nah, itu yang harus teman-teman ciptakan sendiri ya. Kira-kira yang udah tahu dirinya sendiri yang towards siapa? Ada nggak yang tipe towards yang mengejar hadiah? Pengen tahu? Ernie pasti ya. Yang away from ada nggak away from? Yang lebih takut ancaman ya. Yang lain ngapain ya? Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau menilai gini, Anda tipe towards atau away from, saya bikin pengumuman seperti ini ya. Teman-teman lihat yang mana yang lebih menggerakkan teman-teman. Saya bilang acara ini dimulai jam 1 tepat ya, saya bilang misalnya gitu. Yang datang on time nanti akan dapat hadiah 50.000. Nah itu ya, itu persyaratan pertama ya. Atau saya bikin aturan yang datang terlambat didenda 50.000. Siapapun yang terlambat didenda 50.000. Nah, aturan mana yang membuat teman-teman pasti datang on time? Hah? Yang nomor 1 apa yang 2? Ada yang 1, ada yang 2. Kalau yang 1 berarti dia tipenya towards, dia mengejar hadiah. Ih asik juga ya dapat 50.000 datang on time gitu. Tapi ada yang sebagian kalau dapat cuma 50.000 ya nggak apa-apa lah ya, paling nggak dapat gitu aja, ketawa-ketawa ya kan. Tapi dia akan pasti datang on time kalau ada denda. Nah itu berarti dia tipenya away from ya, teman-teman nilai sendiri ya. Jadi Prudential hanya menyediakan yang towards. Jadi teman-teman kalau tipenya away from makanya suka meleset, nggak dapat ya, karena bukan tipe Anda. Nah, menurut saya yang penting untuk dicapai, bikin goal kita ini penting untuk dicapai. Mau nggak teman-teman tahu caranya supaya goal ini menjadi penting untuk dicapai? Mau ya? Ini yang saya sering lakukan ya. Saya umumkan goal saya kepada banyak orang. Teman-teman berani nggak mengumumkan goal Anda kepada banyak orang? Ini kan sesi goal setting. Nanti saya nggak tahu diberi kesempatan atau enggak,
Teman-teman kalau dibilang, siapa yang mau maju ke depan, lari ke depan, bilang goal Anda apa? Nah, Anda maju. Anda pasti akan menjadi apa? Itu caranya menciptakan anjing gila juga kan, bener nggak? Anjing gila yang mengejar kita. Gila loh kalau nggak capek, malu banget gitu kan, karena udah umumin di atas panggung gitu kan. Jadi umumkan ke banyak orang. Jadi saya dulu ya, ini bukan cuma dalam hal prudential. Kalau prudential sih saya selalu pasti mengejar hadiah-hadiah yang disediain oleh prudential ya. Tapi dalam hal menurunkan berat badan ya kadang-kadang ya gitu ya. Nah itu susah banget gitu ya kalau menurunkan berat badan. Kalau prudential mah saya kejar deh ya. Tapi kalau berat badan kok kayaknya susah gitu ya. Nah itu saya dulu ya waktu mau habis ngelahirin gendut kan. Mungkin juga termasuk Wibi termasuk orang yang hina saya kali ya. Aduh gendut sekali, Ici kamu gendut sekali gitu ya. Udah lama nggak lihat kok jadi gendut gitu ya. Aduh kuping rasanya gimana. Kalau dulu masih bisa bilang oh ini habis ngelahirin gitu ya. Tapi kalau anaknya udah umur setahun masa masih nggak habis ngelahirin, kan nggak bisa dong ya. Nah jadi saya akhirnya kesel-kesel, saya langsung waktu itu Januari saya langsung umumin ke banyak orang. Saya bilang kamu lihat saya di award night 11 April saya bilang gitu. Hanya dalam waktu 3 bulan saya harus menguruskan badan saya ya. Umumin ke semua orang. Setiap orang yang ketemu saya bilang saya gendut, saya bilang kamu lihat saya 11 April ya. Nah otomatis dalam 3 bulan itu saya harus kuruskan. Jadi saya pun membuat diri saya kepepet ya. Saya beli baju award night, untuk award night kan 11 April itu award night ya. Saya beli gaun yang saya nggak pernah bisa nyobain punya ya, karena saya beli ukuran S ya gitu ya. Nah pas hari H harus muat dan udah banyak yang menunggu saya mau lihat saya di award night kurus gitu ya. Saya nggak nampilin fotonya ya teman-teman, malu banget karena dulu tuh gendut sekali gitu ya. Nah ini salah satu cara teman-teman, goal itu akan menjadi penting kalau Anda umumkan ke banyak orang ya. Nah goal itu akan menjadi penting kalau goal itu untuk seseorang, untuk orang lain, dan orang lain itu tentunya orang yang kita cintai ya. Teman-teman, kenapa kita tahun lalu bisa luar biasa, bisa capai direct unit 4,9 M ya. Itu berawal, biasanya sih kita kalau direct unit 2 M lebih, 3 M gitu aja lah ya. Kalau 3 M udah bagus banget rasanya gitu ya. Nah, jadi nggak pernah kepikiran sampai di atas itu ya. Jadi waktu diumumkan destination Santorini ya, saya kalau jualan pribadi untuk capai Santorini 1 M gampang lah ya. Tapi saya ingat anak saya itu pernah nulis di dream booknya dia pengen ke Santorini. Saya teringat dia pernah nulis. Jadi waktu destination itu di launching, saya ingat anak saya pernah loh nulis pengen ke Santorini. Saya mesti pulang cepet-cepet lihat dream booknya dia kepengen ke Santorini tahun berapa gitu ya. Ternyata pas saya pulang, saya minta izin lihat dream booknya dia lagi. Ternyata dia pengen pergi ke Santorini tahun 2018 teman-teman ya. Itu pas banget. Jadi saya memutuskan saya harus capai PCC agent, PCC leader ya. PCC leader itu 4,2 miliar teman-teman. Waktu lihat angkanya ngeri juga ya. Tapi teman-teman kembali lagi, kemauan mengalahkan kemampuan. Yang nggak pernah kepikir bisa capai, tahu-tahu karena kita kepengen membahagiakan orang lain, anak saya, jadi kita kejar dan kita capai lebih dari 4,2 M ya tahun lalu ya. Teman-teman, ini sekilas aja bagaimana kita membuat goal kita menjadi penting ya, menjadi penting dan pasti akan capai ya. Karena ini sesinya goal setting, harus sedikit ngomong tentang goal setting lah ya sebelum saya mulai ke sesi yang teknis ya. Nah teman-teman, sebenarnya ya orang suka bilang suruh saya untuk sharing mengenai selling ya. Tapi teman-teman, saya mau kasih tahu teman-teman, kunci keberhasilan kita dalam hal jualan bukan di teknik presentasinya teman-teman sebenarnya. Teknik presentasi ya adalah, tapi sedikit. Tapi yang paling penting menurut saya ada faktor yang lain lagi yang lebih penting ya. Ini nomor satunya ya. Nah, menurut saya gini, sebelum saya ke sana ya, yang nomor satu itu apa ya? Teman-teman, agen asuransi itu profesi yang sebenarnya nggak keren ya teman-teman ya. Ada nggak yang bilang profesi agen asuransi keren? Jujur, biasanya bilang keren kan cuma bilang oh bisa nolong orang, malaikat tanpa sayap, segala macam gitu ya. Tapi dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, jadi agen asuransi itu memang ya nggak keren-keren lah, lebih kerenan dokter kali ya.
pengacara ya, auditor gitu ya, kerja kalau kita belum berhasil gitu ya di asuransi, kalau ditanya kerja di mana, pasti langsung ciut gitu ya. Oh saya di asuransi, suaranya langsung mengecil ya. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih teman-teman tetap mau memilih profesi ini? Kan nggak keren. Kayak saya dulu, saya auditor udah keren, kenapa sih mau memilih profesi ini? Kenapa teman-teman? Pertama kali teman-teman kesini tertarik apanya? Duit. Income-nya, duitnya. Betul ya, agen asuransi udah rahasia umum, kaya ya banyak duit gitu kan. Jadi teman-teman, yang membuat kita mau join ke bisnis ini karena income luar biasa. 5 tahun bisa 100 juta, bahkan sekarang 150 juta karena jenjang karir kita overriding ditambah, ya kan? Bisa 150 juta, itu yang membuat kita akhirnya mau join kan? Betul nggak teman-teman? Setuju nggak? Jadi mau jadi agent karena ini ya, teman-teman. Boleh-boleh aja sih, karena komisi ya teman-teman. Tapi waktu menjalankannya ya, teman-teman harus hapus konya teman-teman. Nah ini yang nggak gampang. Jadi sisanya apa tuh? Mission. Kita ngejalanin bisnis ini, alasan kita pertama kali join karena komisi boleh. Tapi kalau ngejalaninnya selalu di kepala kita adalah komisi, itu tidak pernah akan jalan teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau karena komisi yang ada kita malu. Kadang-kadang belum tentu orang nolak kita aja kita udah berpikir ngarang-ngarang sendiri ya, sandiwara sendiri gitu kan. Oh dia mah pasti nggak mau lah, dia menghina saya lah atau apalah gitu kan. Nah itu ngarang-ngarang sendiri. Tapi kalau kita kepala kita adalah misi, teman-teman enteng jalannya. Napas kita panjang, mental kita panjang ya, kuat gitu ya. Kita kalau ditolak orang ya sudah, dia nggak mau gitu. Kita kan cuma ngasih tahu ini ada yang bagus, bisa nolong hidup dia. Kalau dia nggak mau ya udah next gitu ya. Jadi kalau soal misi, saya waktu jadi agent, saya juga struggling teman-teman men-switch antara komisi menjadi misi. Itu nggak gampang. Wajar-wajar aja kalau teman-teman masih baru, belum terlalu bisa switch antara komisi dan misi ya. Tapi pelan-pelan teman-teman akan bisa. Kalau kayak saya sekarang nih ya, kalau saya sekarang jualan, itu bener-bener tuh kayak seakan-akan ya klien yang lebih butuh lah daripada saya gitu. Saya kalau lagi ngerjain, kalau ada di sela-sela waktu yang ada ya, saya kan berarti mau upgradein nasabah saya kan, yang ada 1000 lebih itu ya. Nah, saya mau upgradein nasabah dari 1000 lebih, mau pilih yang mana? Saya buka SFA, saya klik halamannya kan banyak tuh, ya kan? Saya klik aja sembarang di tengah-tengah kayak atau di tengah di mana gitu ya. Saya klik aja gitu ya. Muncul namanya satu halaman kan? Nah, saya baca halaman itu. Nah, ini orang nih yang saya mau review polisnya. Berarti siapa? Orang itu adalah orang yang sangat beruntung yang kepilih sama saya untuk di review polisnya dan di upgradein. Betul nggak teman-teman? Nah, itu saya udah berpikir adalah ini orangnya sangat beruntung karena orang ini yang akan saya tolong, orangnya yang akan saya upgradein, yang saya peduli, yang saya review polisnya, saya perbaiki menjadi lebih baik. Nah itu murni misi loh teman-teman. Jadi makanya tiap kali datang ke klien, mostly mereka pasti tanda tangan ya. Nah teman-teman lihat ya, jadi ini adalah yang saya renungkan selama jadi agen ya. Die too soon, live too long, ya, and critical illness. Itu adalah kompetitor kita, ya. Kita tugasnya mencapai klien kita sebelum kompetitor kita datang, ya. Jadi tugas kami adalah datang kepada Anda sebelum pesaing kami mendahului, ya. Jadi pesaing kita adalah meninggal terlalu dini, hidup terlalu lama, ya. Terus sama sakit kritis. Itu adalah resiko kehidupan. Teman-teman, saya pikirnya sering begini. Kalau orang di luar sana, kepikiran nggak tiba-tiba ya, pengen beli asuransi dong, cari yuk agen asuransi. Ada nggak orang seperti itu? Ada tapi mungkin dikit, ya. Lebih banyak orang itu beli karena didatangin agent, betul ya? Jadi kebanyakan orang pasti nggak pernah kepikiran beli asuransi sebelum didatangin oleh, kalau nggak agen asuransi, didatangin oleh penyakit. Betul nggak? Entah dia yang didatangin penyakit, atau keluarganya, temennya didatangin penyakit, baru dia kepikiran mau beli asuransi, betul kan? Nah, saya bertanya kepada teman-teman, teman-teman mau nggak keluarga Anda, entah itu kakak Anda, adik Anda, ataupun sahabat Anda, mereka beli asuransi karena didatangin oleh penyakit?
nggak kepengen kan? Karena kalau mereka beli asuransi karena didatangi penyakit, sudah tidak bisa beli. Jadi saya harus membuat keluarga saya, sahabat saya, orang-orang yang saya cintai, mereka beli asuransi karena didatangi oleh seorang agen asuransi seperti kita. Jadi ayo cepet-cepet kita kelarin yuk semua orang yang kita kenal, semua orang-orang yang kita cintai, jangan sampai mereka didatangi oleh penyakit baru mau beli asuransi. Ya, upgrading PPH pikiran saya juga sama. Begitu PPH itu di launching, saya langsung punya beban banyak banget. Gila, nasabah yang di list SFA saya dari ribuan orang itu mungkin 1000 kali ada yang punya HS ya. Nah, 1000 orang itu tidak pernah kepikiran untuk upgrade hospitalnya mereka sampai saya datangin dong, betul nggak? Ya kan? Jangan sampai loh mereka kepikiran mau upgrade karena sakit baru mau kepikiran upgrade, udah telat, ya kan? Jadi tugas saya adalah datang ke mereka sebelum mereka sakit, berlomba dengan waktu, ya. Makanya yang HS ke HS plus biarkan perusahaan yang lakukan lah ya. Kita lakukan HS ke PPH ya. Nah ini benar-benar teman-teman harus punya misi. Dalam menjual misi itu penting banget ya. Kedua belief. Kalau saya kuncinya 2 aja sebenarnya yang paling utama. Jualan itu adalah untuk misi menolong. Kedua saya pede banget dan percaya banget sama Prudential, sama produk asuransi kita ya. Kalau bicara soal belief, teman-teman kalau lagi closingin orang, habis closing merasa menang atau merasa membantu orang yang saya closingin itu, saya merasa saya harus terima kasih sama dia, terima kasih sampai bungkuk-bungkuk, atau dia yang terima kasih sama saya? Harusnya dia ya. Nah itu teman-teman bisa ngomong, tapi pada kenyataannya kalau lagi closing kayaknya hormat banget sama kliennya gitu ya. Boleh nggak satu orang maju ke depan? Saya mau coba mau meyakinkan bahwa asuransi itu gila, produk yang luar biasa. Orang yang ambil tuh mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ayo, ada siapa yang bisa maju ke depan ngobrol? Ini juga cara jualan teman-teman. Saya juga sering melakukan itu sama klien. Ada? Kirain mau maju. Ada? Ayo. Salah satu yuk. Sayang hari ini nggak bawa hadiah ya. Kalau bawa hadiah pasti pada maju. Ayo dong. Salah satu dong maju. Ngobrol-ngobrol aja. Ayo. Ayo. Yuk, ibu itu aja. Yang pakai jilbab. Ibu yang pakai jilbab. Ya, yuk. Sini bu. Ayo, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, tepuk tangan dong. Namanya siapa? Devi. Siapa? Devi. Devi ya. Dev, anggaplah ya kita teman dia ya. Ini teman dekat ya. Teman saya tuh udah percaya banget sama Devi. Jadi saya lagi ngobrol-ngobrol, misalnya kita lagi ngopi gitu ya. Saya bilang, Dev, lu kepikiran gak sih kalau misalnya amit-amit kalau kita sakit tuh biayanya berapa ya, mahal banget gitu. Kelihatannya sih kalau gue sendiri gue pengen nabung nih. Kalau terjadi apa-apa, gue punya duit. Cuma masalahnya Dev, kalau nabung di rekening gue tuh pasti belanja, gue tuh tukang shopping gitu ya. Gimana caranya supaya gue pengen nabung sekitar 2,5 juta sebulan, pelan-pelan lah ya nyicil gitu ya, setahun 30 juta. Kalau 30 juta, saya menabung misalnya 10 tahun aja ada 300 juta lumayan. 15 tahun aja udah ada 450. Cuma kalau ditabung di rekening saya, garansi pasti habis.